Baik, kita akan menyapa dulu, seseorang yang luar biasa ya, salah satu dari member program Setahun Bersama Pak Jah yang sangat aktif juga untuk menjadi, apa ya, maksudnya, eee, beliau ini merupakan salah satu member yang sangat aktif di program Setahun Bersama Pak Jah dan semangatnya untuk belajar di program Setahun Bersama Pak Jah juga menginspirasi kami tim Sekolah Neka untuk juga terus memberikan yang terbaik untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak semuanya untuk bisa mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari Pak Jah gitu ya. Nah, kita akan menyapa, beliau adalah Pak Ramdan Priyatna. Pak Ramdan ini merupakan salah satu member dari program Setahun Bersama Pak Jah Batch 4 dan beliau sudah menikah selama 19 tahun. Masya Allah ya, keren banget. 19 tahun menikah tapi masih mau nih belajar bersama dengan Pak Jah ilmu-ilmu pernikahan. Bahkan konon kabarnya nih Pak Ramdan ini juga merupakan seorang ustadz yang juga sering diminta untuk mengisi taujih-taujih kayak gitu ya, tapi beliau mau loh belajar gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan salah satu member yang inspiratif ini yaitu Pak Ramdan Priyatna. Halo, Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bagaimana Keluarga Mbak semuanya? Luti, sehat? Alhamdulillah, damang-damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Ramdan? Sehat, alhamdulillah. Sekarang sedang piknik ke Oh, ya Allah. daerah Pangalengan. Saya ditinggal di sini nih di kantor. Oh, iya. Ditinggal buat ini ya, belajar sama menyapa teman-teman dari Setahun Bersama Pak Jah ya. Betul, betul. Karena saya melihat sebuah truk tulisannya itu istri yang baik, istri yang galak itu asalnya merupakan istri yang baik yang jarang diajak piknik, katanya begitu. Oh gitu. Iya, kemarin saya hari Sabtu, hari Ahad piknik ke Garut. Hari ini bagian beliau agar tidak jadi istri yang galak. Oh gitu, Masya Allah ya. Keren banget. Nih bagian awal dari Pak Ramdan ini bisa dipotong ya emak-emak semuanya terus dikasihkan ke bapak-bapaknya. Nih, Mas, ayah, bapak gitu ya. Kata Pak Ramdan begini nih. Biar diajakin piknik gitu ya. Masya Allah. Ya Pak Ramdan nih keren banget. Sudah menikah 19 tahun tapi masih juga mau nih belajar di program Setahun Bersama Pak Jah gitu. Nah ini motivasi awalnya untuk ikut apa ini Pak Ramdan? Iya, saya ini selain ditakdirkan oleh Allah mengambil perjuangan di jalan dakwah sebagai dai, ya tidak seperti dai seperti umumnya ya yang terkenal di media. Saya hanya khutbah Jumat, menyampaikan khutbah nikah, sekali-kali ceramah umum. Yang kedua juga saya sebagai guru, qadarullah saya memiliki sebuah sekolah dan sampai hari ini selama 7 tahun saya menjadi kepala sekolah. Jadi kesibukan dan aktivitas keseharian saya adalah dua hal tadi. Yang pertama sebagai guru atau kepala sekolah dan yang keduanya sesekali memberikan tausiah-tausiah kepada masyarakat. Adapun kenapa saya merasa perlu untuk bergabung dengan SBPC ini ya. Tiada lain kecuali kehausan saya terhadap ilmu, diantaranya ilmu parenting. Agar saya bisa menjadi ayah yang betulan, bukan ayah yang kebetulan. Saya bisa menjadi seorang dai yang benar-benar bisa jadi teladan bagi masyarakat. Saya bisa menjadi seorang kepala sekolah dan guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagaimana cara bermuamalah dengan keluarga. Karena sebelum mengikuti, sepertinya ada yang bocor Mbak nih, audio. Maaf, oke. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Jadi 19 tahun saya berumah tangga dengan istri saya yang saya cintai ini, banyak problema, di samping justru banyak juga kebahagiaan-kebahagiaan. Nah,
akhirnya alhamdulillah bertemu dengan sebuah program yang sangat dahsyat, inspiratif, menggugah, menggerakkan, memberdayakan, sehingga saya merasa mudah-mudahan ini benar bahwa selama saya mengikuti kegiatan SBPC ini ada hal yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dibandingkan sebelum saya mengikutinya. Karena dulu saya berpikir saya ini adalah suami dan istri saya lah itu istri. Suami itu harus ditaati oleh istri, istri harus taat kepada suami. Kalau tidak taat kepada suami berarti durhaka, kalau durhaka masuk neraka. Itu sangat otoriter. Atau saya adalah seorang ayah memiliki 4 anak. Sebelumnya saya baru punya 3 ketika bergabung dengan SBPC ini. Saya adalah ayah, mereka adalah anak-anak saya. Harus nurut, nggak boleh ngeyel, nggak boleh membangkang durhaka, kalau durhaka masuk neraka gitu. Jadi prinsipnya sangat hitam putih, padahal ternyata setelah mempelajari lautan ilmu yang diberikan oleh gurunda ya Pak Cha, itu ternyata kita tuh tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara sekaku itu gitu. Oleh karenanya alhamdulillah saya sebetulnya bukan hanya mengikuti kegiatan ini, juga di tempat yang lain juga ada, tapi sangat beruntung sekali saya menjadi bagian member di SBPC ini. Mungkin bagi sebagian kalangan uang 100.000 per bulan itu besar, lebar, kata orang Sunda itu lebar ya, lebar itu sayang loh. Uang 100.000 untuk SPP kan bisa dibelikan beras sekian kilo gitu ya. Tapi justru menurut saya luar biasa ilmu yang sangat banyak, padat dan berisi, tetapi hanya dengan SPP yang sangat murah dan terjangkau. Artinya sebetulnya tidak berbanding lurus antara ilmu yang didapatkan dengan SPP yang dikeluarkan. Itu luar biasa sangat murah. Dan ini yang kadang tidak disadari oleh sebagian kalangan kita gitu. Contohnya ada sekolah yang mahal tapi dihuni oleh guru-guru yang teladan, guru yang tidak merokok. Lalu ada lagi satu sekolah yang sangat murah bahkan gratis, tapi gurunya tidak menjadi teladan. Sebagian orang tua menyekolahkan ke sekolah yang gratis saja. Sayang katanya uang sekian banyak, berpuluh-puluh juta harus dibayarkan untuk anak hanya di SD saja. Nah ini sebetulnya ketika mereka itu akhirnya mengalami anak-anaknya kerusakan perilaku dan sebagainya, baru mereka itu menyadari. Nah jadi para teman-teman sekalian yang masuk ke dalam member SBPC 4 ataupun yang lainnya, kita beruntung sekali mendapatkan komunitas ini. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi juga kita tuh akhirnya tuh memiliki suatu komunitas yang saling mengingatkan. Di antaranya saya kan suka diingatkan oleh Mbak Lutfi atau Mbak Fia ya terkait dengan hal apapun. Di antaranya ada e-book yang bisa kita baca kapanpun, itu luar biasa, menjadi inspirasi dan mudah-mudahan menjadi penggerak bagi kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita istri, menjadi istri yang lebih baik. Kalau menjadi suami yang baik. Kalau menjadi ayah, ayah betulan, bukan ayah kebetulan. Barangkali begitu, Mbak, yang dapat saya sampaikan. Insya Allah, keren banget loh Pak. Berarti sama program SBPC ini nambah satu momongan lagi ya Pak ya? Betul, alhamdulillah. Berkah banget ya berarti ya Pak ya. Makin bahagia nih kayaknya, makin harmonis gitu ya sampai Insya Allah. Kata Pak Cha sendiri kan yang namanya tujuan pernikahan itu bukan untuk bahagia, tapi sebuah pernikahan harus bahagia. Kebayangkan kalau pernikahan dan berkeluarga tidak bahagia, tersiksa. Ketika kita bahagia, suami istri bahagia, maka akan menyelamatkan anak-anak kita. Karena kita tidak bisa mendidik dengan bahagia kepada anak-anak apabila kitanya ruwet, rudet,
banyak pusingan gitu seperti itu. Saya Mbak mungkin harus mengakui ya, ini bukan dalam rangka apa-apa. Saya itu termasuk agak temperamen loh. Oh. Jadi kalau istri salah sedikit marah, kadang-kadang fisik, kadang-kadang verbal, yang banyaknya verbal sih, ngomongnya jadi ngelantur gitu. Setelah saya mengikuti SBPC 4 ini, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, itu ada rem. Jadi mikir lagi nih loh, kenapa saya harus marah dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu marah, kan begitu. Problemnya itu, tapi kok ada orang yang responnya baik-baik saja. Tapi kenapa saya memiliki satu problem, tapi kok aneh ya responnya nggak baik, nggak bener gitu. Akhirnya memperbaiki diri, dan tampaknya alhamdulillah berhasil. Istri saya merasa kehadiran saya di SBPC 4 ini menjadi efek yang positif bagi, bukan hanya bagi saya, berarti bagi istri saya dan anak-anak saya, alhamdulillah. Pendidikan saya kepada anak yang pertama terus terang sampai hari ini saya sesali gitu. Pernah anak saya nangis, saya bawa ke sebuah tempat hujan, langsung dikasih hujan-hujanan sambil nangis. Itu sampai neneknya itu ya, ibu mertua ngambil sambil melihat ke saya, melihat nanar gitu ya, kok kenapa ya bapaknya seperti ini, dia ambil. Nah, itu sampai sekarang anak saya ini udah SMA, saya sesali, saya minta maaf ke beliau, ke anak saya itu. Alhamdulillah semenjak saya punya anak yang kedua, ketiga, apalagi yang keempat ini, karena yang keempat ini lahir ketika proses SBPC 4 ini berjalan, alhamdulillah tidak pernah satu kali membentak pun, tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cah, terima kasih Mbak Lutfi, terima kasih teman-teman semuanya yang ada di komunitas SBPC 4 ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Pak. Kami dapat banyak insight, banyak juga nih dari Pak Ramdan gitu ya. Tapi 19 tahun menikah, punya banyak kegiatan gitu ya Pak ya, punya 4 orang anak dan 1 masih baby gitu. Nah itu ngatur waktunya gimana tuh Pak buat belajar gitu? Ya, intinya memang kita memprioritaskan bahwa belajar itu tidak boleh berhenti gara-gara usia kita makin tua, gara-gara kesibukan kita semakin super, enggak. Jadi yang namanya belajar itu bukan waktu sisa, tapi justru kita harus mau menyisihkan waktu untuk khusus belajar. Nah, alhamdulillah saya termasuk yang paling agak boros dalam membelanjakan uang saya untuk membeli buku. Dan buku apapun saya punya. Di antaranya yang paling saya sukai di akhir-akhir ini adalah buku-buku terkait dengan keluarga, tentang parenting. Karena memang apalagi saya seorang dai, katanya seorang guru, tidak mungkin saya memberikan sesuatu yang saya tidak punya. Kata kaidah usul fikih itu, orang yang tidak memiliki tidak mungkin dia akan memberi, gitu ya, seperti itu. Jadi ibarat sebuah keran, dia akan mengeluarkan air keran apabila baknya itu terisi air gitu. Mana mungkin saya akan mengeluarkan air kalau di baknya itu tidak ada air kering, seperti itu. Jadi dengan demikian, maka saya punya prinsip long life education, bahwa pendidikan itu harus sepanjang hayat. Begitu Mbak. Ya Allah, keren banget ya. Selain sebagai dai juga mungkin ini ya Pak ya, yang paling perlu dikasih itu kan keluarga gitu ya. Betul. Kalau nggak ada asupannya buat keluarga juga bakalan kosong gitu ya Pak ya. Ya, nah saya ingat sebuah hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, bukan kepada tetangga dan bukan kepada rekan kerja. Aslinya seperti itu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini, Nabi Muhammad ini, merupakan yang paling baik sifat dan akhlaknya kepada keluarganya. Jadi sebetulnya ibu bapak semuanya, barometer akhlak yang baik itu terlihat di rumah. Karena kalau kita di tempat kerja itu bisa jadi kita tuh menyembunyikan sifat asli kita gitu ya. Tapi kalau kita di rumah nggak mungkin bisa disembunyikan. Nggak akan kuat 24 jam menyembunyikan karakter asli. Tapi bukan berarti karakter buruk itu tidak bisa diubah. Makanya manusia itu dinamis. Pernah ada yang ngomong ke saya,
oh kok Ramdan jadi ustadz ya, padahal dulu waktu SD-nya dia tuh nakal gitu. Iya, memang saya akui saya nakal. Jangankan sampai SMP, sampai SMA saya nakal gitu dalam tanda petik ya. Nah, tapi manusia itu dinamis gitu. Jadi jangan sampai terlalu kaget kalau ada orang yang asalnya baik jadi buruk atau yang asalnya buruk jadi ustadz ustadzah, karena manusia itu dinamis. Wallahu a'lam bishawab. Betul, betul. Berarti nggak menutup kemungkinan juga ya Pak, kan banyak juga nih bunda-bunda yang curhat ke kita, suaminya masih begini-begini gitu ya. Tapi kalau insya Allah bunda-bundanya nih belajar, bunda-bundanya ini tetap baik, berakhlak mulia ke suami-suaminya, insya Allah juga bakalan ada banyak perubahan juga di keluarganya gitu ya Pak. Insya Allah, pastinya. Baik, Pak Ramdan nih pesan-pesan buat teman-teman yang ada di batch 4 ini maupun yang ada di luar sana secara umum, silahkan monggo apa nih yang mau Pak Ramdan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Baik, intinya kita sudah mendapatkan asupan dan nutrisi ilmu yang luar biasa dari Gurunda, Pak Cah. Kurang lebih kalau saya baca itu di artikel premium ada 245 artikel loh. Nah, untuk mempertahankan itu adalah dengan murojaah, mempertahankan ingatan kita terkait dengan materi yang telah disampaikan. Karena afatul ilmi al-anisyan, bencana ilmu itu adalah lupa. Makanya karena kita memang memiliki sifat lupa, bagaimana cara untuk mengingatnya adalah murojaah, remedial gitu. Oleh karenanya saya itu dari semenjak mendapatkan artikel-artikel premium itu terus saya ulangi, walaupun itu sebetulnya sudah sekitar 230, saya kembali lagi ke rahasia 1, rahasia 2, rahasia 3. Kenapa? Itu adalah remedial yang paling baik dengan cara murojaah. Jadi ayah dan bunda semuanya, sayang kalau kita mendapatkan asupan nutrisi yang luar biasa tapi tidak pernah dibuka lagi gitu. Terus yang keduanya, memulai itu mudah, tapi yang paling susah adalah merawat gitu ya. Jadi memulai kita berbaik-baik kepada istri, kepada suami karena sudah mendapatkan pencerahan dari Pak Cah, itu mudah. Tapi apakah kita bisa konsisten atau istiqomah? Nah itu yang perlu. Makanya di antara yang harus kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, rezekikan, karuniakan kepada kami keistiqomahan, keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah, keistiqomahan di dalam keimanan, ketakwaan, termasuk juga keistiqomahan di dalam menjalankan peran kita sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai suami, seperti itu. Jadi ya 2 hal tadilah mungkin Mbak ya yang dapat saya sampaikan. Terus jangan sampai lelah belajar dan jangan merasa sudah wah banyak dari Pak Cah juga, saya tidak butuh lagi ilmu dari yang lain. Enggak. Terus kita belajar.